Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para orang tua yang memiliki anak-anak putra-putri yang kadang-kadang mengucapkan atau juga melakukan perbuatan atau kegiatan yang mungkin tidak selaras dengan yang ma'ruf atau dengan kebaikan yang secara umum diakui oleh semua manusia. Kadang-kadang anak kita berbuat sesuatu yang mungkar, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sikap kita yang terbaik terhadap anak-anak kita yang telah melakukan perbuatan seperti itu, lebih-lebih kepada anak-anak kita yang memang masih usia anak maupun remaja. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa pula, maka ubahlah dia dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Saudaraku para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita melihat anak-anak kita melakukan sesuatu yang mungkar, terutama kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya ringan, maka kita wajib menegur anak-anak kita, apalagi kemungkaran yang sifatnya berat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, menegur tidak identik dengan marah. Menegur tidak sama dengan berteriak. Bahkan menegur juga bukan mengkritik anak kita. Bila orang tua beranggapan bila menegur anak berarti harus dengan marah, dengan suara keras, atau dengan menyerang, dengan menggunakan kritikan, berarti orang tua tersebut belum paham tentang tujuan dari teguran itu. Menegur anak tujuannya adalah agar anak menyadari kesalahannya, lalu dengan rela hati memperbaikinya untuk kemudian menggantikannya dengan kebaikan. Sebagaimana paugeran yang sudah diambil oleh para pendahulu kita, orang-orang yang bijak. Liyakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkari. Hendaklah perintahmu kepada yang baik dengan cara yang baik, dan pengingkaranmu terhadap kemungkaran tidak dengan cara kemungkaran juga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, kadang kita mempunyai harapan yang terlalu besar dan semangat tinggi untuk kebaikan anak kita. Kemudian kita melihat dalam kenyataannya anak-anak jauh dari harapan. Terkadang kita menegur anak kita dengan keras,
melebihi dari kesalahan anak itu sendiri. Ada bentuk-bentuk kesalahan anak yang bisa diringankan tegurannya, baik itu kesalahan yang berhubungan dengan urusan dunia maupun dengan urusan agama. Disinilah dituntut kejelian orang tua untuk melihat kapan saatnya ia meringankan teguran kepada anak. Kita mestinya ingat pernyataan salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang sedari kecil beliau hidup bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Laqad hadamtu Rasulullahi 10 sinin, fama qala li uffin wala qala li say'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li say'in lam af'alhu ala fa'alta kadza." Sungguh aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepadaku sekalipun kata-kata "ah". Tidak pernah berkomentar tentang apa yang aku lakukan. "Mengapa kamu lakukan ini?" dan tentang apa yang tidak kamu lakukan. Tidak seperti itu. "Mengapa kamu tidak melakukan demikian saja?" Hadis sahih riwayat Bukhari. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak boleh dipahami bahwa setiap kekeliruan dan kesalahan tidak perlu ditegur. Namun hendaknya orang tua bisa menempatkan kapan harus menegur anak dengan keras dan kapan waktunya untuk meringankan teguran. Saudaraku kaum muslimin, terutama bagi para orang tua, kita pun sebagai orang tua bisa juga berbuat kesalahan. Kita selaku orang tua di sela-sela interaksi kita dengan anak kita mungkin pernah bertindak dengan keras atau kesalahan anak yang tidak perlu ditanggapi dengan kekerasan. Mungkin pernah mencela dan tidak mengapresiasi, tidak menghargai apa yang dilakukan anak, padahal yang dilakukan justru harus dipuji dan diberi ucapan terima kasih, bukan dicaci maki atau bahkan dimarahi. Atau kita kurang perhatian terhadap mereka dan tidak melihat kepada kemampuan akal dan fisik mereka, sehingga muncul kesalahan dari anak kita. Lihatlah saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada orang-orang yang lemah, termasuk di antaranya anak-anak. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam membebani anak-anak melebihi kemampuan nalar dan fisik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihi mud-dha'ifa was-saqima wal-kabira, fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan orang-orang tua. Namun jika seseorang salat sendirian, maka dia boleh memperpanjang sesuka hatinya. Saudaraku yang berbahagia, Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nafi. Ia berkata, Ibnu Umar bercerita kepadaku bahwa dia menawarkan diri kepada Rasulullah untuk berjihad pada perang Uhud. Kala itu ia berusia 14 tahun. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada peperangan Khandaq. Kala itu ia tengah berusia 15 tahun. Lalu Rasulullah mengizinkannya. Kaum muslimin terutama para orang tua,
Marilah kita lihat kepada kelebihan dan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin apa yang mereka lakukan belum sesuai dengan harapan kita. Namun jangan lupakan prestasi dan kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Mungkin telah banyak dari amal kebaikan yang telah dilakukan, namun kita tidak peduli. Namun tatkala anak jatuh kepada kesalahan, orang tua bersikap seolah-olah langit akan runtuh. Dia melihat anaknya seakan tidak ada kebaikannya sedikit pun. Hendaknya orang tua ingat bahwa dia bukanlah malaikat yang terjaga dari dosa dan kesalahan, sehingga bisa saja orang tua juga melakukan kesalahan. Kesadaran akan hal ini yang menjadikan orang tua tahu bahwa teguran kepada anak harus diberikan sesuai dengan dosis yang tepat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara orang tua menegur anak akan menentukan sikap anak selanjutnya. Wahai orang tua, lihatkah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah yang ketika makan tangannya ke sana kemari, sebagaimana yang beliau radhiyallahu anhu ceritakan sendiri. Sewaktu aku kecil, aku tinggal di bawah asuhan Rasulullah. Suatu ketika tanganku ke sana kemari dinampan, lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Hai anak kecil, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari apa yang ada di dekatmu." Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak itu, "Udnu minni fasammillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalika." Mendekatlah kepadaku, bacalah bismillah, makanlah dari yang ada di kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara Rasulullah menegur Umar bin Abi Salamah. Beliau memulai dengan permintaan agar Umar bin Abi Salamah mendekat kepadanya, baru kemudian menegur Umar bin Abu Salamah sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Lalu bagaimana pengaruh teguran yang ringan, lembut dan mulia terhadap anak yang salah tadi? Marilah kita simak apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah mengenai dirinya sendiri. Dia berkata, maka tuntunan beliau itulah yang senantiasa menjadi cara makanku setelah itu. Hal ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengajarkan kepada kita bahwa tidak masalah menegur anak di depan umum selama teguran tersebut tidak menjatuhkan kehormatannya. Karena sekali lagi yang ditekankan di sini adalah cara menegurnya. Kemudian teguran bisa dilakukan saat itu juga ketika kesalahan terjadi dan tidak ditunda. Apalagi anak yang masih kecil, jika kita menunda teguran itu, dia tidak akan tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar parenting cara Islami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.